Salam jumpa saudara, hari ini 2 atau 3 Ramadan 1447 Hijriah. Seorang anak buah kapal asal Medan, Sumatera Utara dituntut pidana mati karena diduga terlibat menyelundupkan sabu seberat 2 ton. Namun orang tua terdakwa mengklaim anaknya tidak terlibat karena baru bekerja 3 hari di kapal itu. Kuatkah alibi terdakwa dan bukti apa saja yang dimiliki aparat penegak hukum? Malam hari ini Sapa Indonesia Malam juga akan mengajak Anda ke sejumlah titik untuk berburu takjil dengan menu-menu khas Nusantara. Yang mungkin ini bisa menjadi referensi Anda, saudara, untuk berbuka puasa. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa hadir untuk 2 jam ke depan. Sebuah kecelakaan terjadi antara truk bermuatan semen dan kereta api Bandara Soekarno-Hatta di perlintasan Stasiun Polres Batu Ceper, Kota Tangerang, Jumat pagi saat hujan deras turun. Kecelakaan bermula dari truk yang sedang melaju dari arah Cipondo menuju Daan Mogot. Tiba-tiba truk terjebak di tengah perlintasan kereta. Kepala truk sudah melewati perlintasan, tapi badan truk tertinggal dan akhirnya tertabrak kereta bandara. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tabrakan di lintas stasiun Polres Gaga, kontainer yang Usai insiden di perlintasan Petak Polres dengan Batu Ceper, petugas dari PT KAI langsung mengevakuasi badan kereta agar jalur kereta bisa dilintasi secara normal. PT KAI juga memeriksa aliran listrik di sekitar lokasi tabrakan sebelum mengoperasikan kembali layanan kereta api yang sempat terganggu. Sudah sempat terhenti dari sejak pagi, lalu pertanyaannya apakah sore hari ini layanan kereta api bandara maupun juga KRL Tangerang sudah beroperasi secara normal usai insiden di perlintasan dekat stasiun Polres? Sore ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Adini Anissa di Tangerang, Banten. Jona, kalau untuk sore hari ini apakah seluruh layanan kereta api sudah bisa kembali normal beroperasi? Ya, Audrey, bisa dikatakan 100% beraktivitas normal, mulai dari komuter lain, khususnya relasi dari Tangerang menuju Duri ataupun kereta bandara. Jadi tadi perbaikannya sudah dinyatakan selesai pukul 16.30. Dari awalnya hanya bisa dipakai 1 lajur, sudah dipakai 2 jalur seutuhnya. Jadi memang untuk kendala ini tadi cukup lama perbaikan, khususnya di listrik aliran atas, dikarenakan memang untuk perbaikan listrik ini memang harus hati-hati dan memakan waktu cukup lama. Jadi untuk kereta sendiri tadi sudah ditarik kurang lebih sekitar pukul 3 sore, dan setelah ditarik maka dilakukan pengecekan khususnya rel. Setelah rel dinyatakan aman, barulah dilakukan pengecekan khususnya aliran listrik atas. Jadi memang untuk aktivitas khususnya di stasiun Polres sudah berjalan efektif dan normal dan tidak ada kendala. Jadi baik mungkin komuter lain ataupun dari kereta bandar sekarang sudah berjalan normal dan lancar. Jadi petugas hanya mengamati atau mengecek apakah mungkin dari segi bantalan atau mungkin dari aliran listrik ini sudah berjalan efektif. Tapi pantauan kami ini sudah berjalan efektif 100% normal dan tidak ada kendala sama sekali. Audrey. Jona, ini kan sejumlah saksi sudah diperiksa polisi ya, termasuk juga sopir truk begitu. Apa informasi sementara yang didapatkan? Ya, untuk pendalaman saat ini memang masih dilakukan oleh pihak polisian terkait dengan mengapa bisa terlepas khususnya dari arah kepala truk dengan juga dengan bodi dari kontainer. Memang ini harus dilakukan pendalaman dan pengecekan tidak hanya mungkin dari CCTV, tapi juga harus dilakukan pendalaman. Namun yang pasti terkait dengan adanya kejadian kereta tertabrak ini memang dari badan kontainer ini masih ada kurang lebih sekitar 100 meter dari tempat saya berdiri, dan ada kemungkinan polisi juga akan melakukan olah TKP untuk mengecek terkait dengan apa penyebab tabrakan. Ya pasti untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polisian tidak hanya dari sopir truk, tapi polisi juga memanggil dari pihak dari penjaga rel untuk menanyakan atau memastikan mengapa kejadian bisa terjadi. Yang pasti kejadian ini terjadi sekitar pukul 6.30 pagi, dan dari pihak dari Daob 1 langsung melakukan pengecekan agar
perlintasan ini bisa berjalan normal. Namanya pasti kondisi sekarang bisa dipastikan sudah 100% berjalan normal, baik mungkin dari lajur 1 ataupun lajur 2 yang dilewati khususnya dari komuter lain maupun dari kereta bandara sendiri. Setelah sempat tak beroperasi pasca kecelakaan, sore hari ini sudah bisa dilalui sendiri untuk perlintasan di Stasiun Polres Tangerang, Banten. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Kita beranjak ke berita kriminal, Saudara. Polrestabes Medan, Sumatera Utara mengungkap 33 kasus perjudian dalam 100 hari terakhir. Dari keseluruhan kasus itu, 18 diantaranya adalah kasus judi daring, termasuk diantaranya menggerebek markas judi daring yang modusnya menyediakan ponsel untuk para pemain. Ini operator bang. Nah, nih. Modus judi daring dengan ponsel pinjaman ini dipusatkan di sebuah rumah kawasan Jermal Deli Serdang. Pemain dan operator turut ditangkap dengan barang bukti sejumlah uang dan ponsel yang disiapkan pemilik markas judi untuk disewakan kepada para pemain. Dari pengungkapan kasus ini dalam kurun waktu 100 hari ke belakang, polisi sudah mengungkap 17 kasus judi daring lainnya dengan total tersangka sebanyak 22 orang. Sengaja dipersiapkan oleh bandar perjudian. Device berbentuk handphone atau device lainnya milik pribadi atau device lainnya yang disiapkan oleh bandar di tempat-tempat tertentu. Untuk judi online ada 18 kasus dengan 22 tersangka. Kasus lainnya di Pulau Sumatera, persisnya di Kampar Riau, Saudara. Polisi menggerebek sebuah lapak pedagang narkoba di dalam area perkebunan sawit. Barang bukti ratusan bungkus sabu siap edar turut disita. Saat penggerebekan, pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang dompet kecil dan bungkusan plastik ke semak-semak. Polisi kemudian menggeledah pelaku yang disaksikan perangkat desa setempat. Hasilnya ditemukan 132 paket kecil sabu siap edar. Pelaku bilang sabu sebagian dijual di area perkebunan untuk menyasar pekerja sawit. Stay-nya di situ, tidak kemana-mana. Nah, sehingga pasarannya adalah masyarakat atau warga yang bekerja sebagai pekerja sawit. Beralih ke informasi, jenazah pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Desa Pabetung, Kabupaten Nunukan dipulangkan ke kampung halaman di Bogor, Jawa Barat. Basarnas Tarakan menggunakan pesawat Mission Aviation Fellowship tiba di Bandara Long Bangun untuk menjemput jenazah Kapten Hendrik Lodewijk Adam untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Tarakan. Jenazah diberangkatkan melalui Bandara Juanda Tarakan menuju Soekarno-Hatta. Setibanya di Jakarta, jenazah langsung dibawa ke kampung halamannya di Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan. Kamis siang kemarin, Saudara, pesawat pengangkut BBM milik maskapai Pelita Air berjenis Air Tractor AT802 nomor registrasi PKPAA jatuh di Pegunungan Paremayo, Kerayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat ini terbang dari Bandara Long Bawan menuju Tarakan, mengangkut BBM untuk ke daerah perbatasan. Ke berita berikutnya, Saudara. Orang tua Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut pidana mati karena diduga terlibat penyelundupan sabu seberat 2 ton, meminta Presiden Prabowo Subianto membantu pembebasan anaknya. Orang tua menyebut Fandi dijebak dan tidak tahu menahu soal adanya sabu dalam kapal karena baru 3 hari bekerja sebagai ABK. Bapak di sini, ya? Enggak, Bapak di sini sama Ibu nanti di sini. Keluarga Fandi bersama pengacara Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers di Jakarta Utara terkait kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi. Keluarga mempertanyakan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dari Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau.
Keluarga mengklaim Fandi baru bekerja 3 hari di kapal tanker Sea Dragon dan tidak tahu kapal itu ternyata membawa sabu seberat 2 ton. Oke, selamat. Mana minumnya belum dekat? Ya, sorry ya puasa ya. Ya, bagi yang mau. Dia dijebak itu Pak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Pak Presiden, tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, jadi itulah tangisan dari Bapak dan Ibu ini. Saudara, seorang anak buah kapal tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan, dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Dalam pembelaannya, Fandi mengaku tidak mengetahui jika kapal tanker tempat ia bekerja ini menyelundupkan sabu. Tangis Ibu Fandi Ramadan pecah, saudara, setelah jaksa memberikan tuntutan hukuman mati kepada Fandi terkait kasus dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Keluarga menilai Fandi tak tahu jika kapal tempat ia bekerja membawa sabu. Kuasa hukum menyebut Fandi berada di kapal tanker Sea Dragon karena bekerja. Ia melamar kerja ke kapal tanker Sea Dragon karena dari informasi yang didapat, kapal tanker membawa minyak. Kalau kita ngambil kesimpulan, kalau untuk Fandi ini ya, beliau ini terjebak. Direkrut, bukan dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten. Kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu barang bukti itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya. Apa ini Cap? Itu dibilang emas dan uang. Itu. Nah, sempat dia curiga juga, sempat dia bertanya juga, supaya itu dibuka, tapi tidak dikasih. Cuman dia mau melawan di tengah laut, tak mungkin. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan jika tuntutan maksimal hukuman mati kepada Fandi Ramadan dan 5 ABK lainnya oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam sudah sesuai barang bukti yang dimiliki. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan anak buah kapal Sea Dragon sudah mengetahui jika kapal tempat mereka bekerja membawa narkotika seberat 2 ton. Kapus Penkum juga menyebut terdakwa Fandi dan ABK lainnya sudah menerima pembayaran. Itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Ini menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional. Yang belum ngewar takjil, mungkin laporan ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Jelang waktu berbuka puasa, pedagang makanan di Jalan Abdullah Lubis Medan ramai didatangi warga. Kue tradisional jadi menu favorit yang diburu. Lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, jelang waktu berbuka puasa, pedagang makanan di kawasan Jalan Abdullah Lubis Medan ramai didatangi warga. Kue tradisional jadi makanan favorit yang diburu warga. Kawasan Jalan Abdullah Lubis, saudara, jadi spot favorit warga untuk berburu takjil karena beragam menu yang lengkap.
Warga mulai ramai berdatangan sekitar 2 jam sebelum waktu berbuka tiba. Mulai dari makanan yang manis-manis seperti kue tradisional, ada juga aneka bubur, sampai makanan yang gurih asin tersedia di sini. Nah, yang ini di Jakarta, di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, juga jadi salah satu pilihan warga mencari takjil untuk berbuka puasa. Sore ini saja warga sudah mulai berburu aneka takjil di Jalan Panjang, seperti gorengan, terus juga ada makanan Jepang, ada sushi, nggak tahu nih ada takoyaki nggak? Oh, ini sushi. Itu dia. Hingga ada aneka minuman yang segar-segar. Nah, di sini warga bisa berburu aneka takjil dengan harga terjangkau. Kita intip dulu nih rekomendasi takjil di Medan, Sumatera Utara lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba bersama Dedi Ginting saat ini di Kota Medan. Coba ceritakan lebih banyak soal menu takjil yang paling banyak diburu oleh warga Medan, Emir. Ya, Tifal dan juga saudara, jika kita berbicara soal menu pilihan untuk menu berbuka puasa, tadinya kami melihat pedagang kue tradisional di Jalan Abdullah Lubis Medan diburu warga, dan memang kue tradisional ini masih menjadi primadona bagi warga Kota Medan untuk dijadikan sebagai menu ataupun kudapan saat berbuka puasa. Dan memang seperti tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Jalan Abdullah Lubis, tepatnya di depan Masjid Al-Jihad Kota Medan. Di lokasi ini banyak sekali pedagang yang menjajakan aneka ragam menu untuk berbuka puasa. Salah satunya seperti saya sebutkan tadi adalah kue tradisional. Dan memang saya lihat tadi banyak warga yang membeli kudapan kue tradisional seperti kue klepon, nagasari, dadar gulung, dan juga serabi beserta kue-kue tradisional lainnya. Dan memang selain jajanan kue tradisional, di lokasi ini memang banyak sekali pedagang-pedagang makanan lainnya seperti makanan berat misalnya. Ada juga saya lihat tadi ada jual mie pecel, ada yang jual lontong sayur seperti itu, atau makanan-makanan kekinian lainnya. Dan jika Anda ingin mencari yang segar-segar, di lokasi ini juga banyak yang menjual minuman-minuman seperti sop buah ataupun minuman-minuman kekinian lainnya. Dan memang Tifo dan juga saudara, lokasi Jalan Abdullah Lubis Kota Medan ini menjadi spot bagi warga Kota Medan untuk berburu kudapan saat berbuka puasa, karena memang setiap tahunnya rutin sekali di lokasi ini banyak pedagang-pedagang yang menjual kudapan-kudapan untuk berbuka puasa, Tifal. Oke, Emir Syahpurba dan Dedi Ginting melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Itu baru satu daerah, Audrey. Dan nanti juga kita akan lihat ini ada di mana lagi? Di Bandung ya? Ada di Bandung, Jawa Barat nih. Warga berburu takjil di kawasan Masjid Pusdai Bandung untuk berbuka puasa. Berbagai menu takjil seperti kolak, candil, aneka kue basah, es buah. Ada juga bubur sumsum hingga aneka gorengan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Ramainya para pengunjung yang datang tentunya menjadi berkah tersendiri ya bagi para pedagang selama bulan Ramadan. Jelang berbuka puasa, kita akan pantau sore-hari ini menu berbuka puasa apa sih yang menjadi favorit warga di Kota Bandung. Kita akan sapa, sudah ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung. Mita, kalau sore ini enaknya nyemil-nyemil apa nih jelang nanti berbuka puasa sudah disiapin? Apa, Mita? Ya, Audrey, sebenarnya dari pertanyaan Anda, saya juga bingung. Kira-kira untuk berbuka puasa ini baiknya ini nyemil-nyemil apa? Karena untuk di Pusdai sendiri ini banyak sekali makanan. Dari mulai gorengan yang selalu penuh, lalu ada kolak, dan juga ini di samping saya ada sempol ayam yang lumayan cukup banyak diminati oleh masyarakat. Ini banyak sekali yang mengantre untuk menunggu sempol. Jadi untuk saya juga masih bingung, kira-kira untuk berbuka puasa nanti ini akan berbuka puasa dengan apa? Dan menjelang buka puasa sendiri memang semakin mendekati buka puasa, untuk kawasan Pusdai sendiri memang selalu ramai dan semakin banyak masyarakat yang datang ke sini untuk mendapatkan takjil yang manis-manis seperti itu. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di Pusdai ya. Halo Teh, selamat petang. Dengan siapa Teh? Teh Intan.
Teh Intan. Teh Intan, ini kan kalau dilihat ada jualan minuman dan juga salad gitu ya Teh ya. Kalau Teteh sendiri, ini jualan takjil ini apakah memang setiap bulan puasa selalu jualan di sini atau tidak? Setiap bulan puasa, setiap bulan puasa aja jualannya di sini. Tapi kalau aktivitas sehari-hari ini memang jualan minuman dan salad juga Teh? Enggak, di rumah. Aja. Jadi ini Teteh termasuk Bulan puasa aja. khusus bulan puasa aja. Jadi Teteh termasuk salah satu pedagang dadakan ya? Ya, tiap tahun tapi sih udah lumayan lama. Nah, antusiasnya sendiri dari masyarakat seperti apa nih? Meskipun baru 2 hari kemarin sama sekarang. Alhamdulillah hari ini rame, walau kemarin hujan. Kemarin hujan, diguyur hujan terus, sekarang alhamdulillah rame. Sekarang alhamdulillah lebih rame ya karena cerah juga. Oke, ini jualan sampai kapan Teh? Maksimal sampai hari terakhir puasa? Sampai terakhir, sampai tarawih, sampai takbir. Malam takbir. Jadi nggak akan mudik dulu ya sampai? Mudik sampai beres puasa. Baik, jadi Teh Intan ini mau manfaatkan momen di bulan Ramadan untuk mencari cuan. Baik, terima kasih Teh Intan. Nah itu tadi Audrey, ini jadi keberkahan bukan hanya bagi masyarakat yang mencari makanan untuk berbuka saja, tapi juga untuk pedagang yang ada di sini. Karena memang untuk kawasan Pusdai sendiri ini adalah kawasan yang memang menjadi tempat takjil dadakan di bulan puasa saja, hanya untuk 1 bulan saja di kawasan Pusdai Kota Bandung. Audrey. Oke, Mita singkat aja, kalau tadi kan udah ada sempol ayam ya yang diburu warga untuk makanan yang gurih-gurih. Tapi kalau yang manis-manis di sana apa menjadi makanan favorit atau minuman favorit nih? Nah kalau misalnya minuman favorit ini sebenarnya yang manis-manis adalah salah satunya adalah sop buah seperti ini Audrey. Jadi kalau misalnya kita sudah menahan haus dari subuh gitu ya 12 jam lebih, ini memang paling cocok adalah sop buah. Karena memang selain manis terus ada es-esnya, ini kayak seakan dahaga kita dipuaskan gitu ya. Udah menahan haus dan menahan lapar, ini udah manisnya dapet, terus segernya dapet. Dan Audrey, saya mau kasih lihat nih, ini ada kerupuk banjur kalau orang Sunda bilang. Jadi kalau khas di Bandung dan Jawa Barat ini adalah ada kerupuk kuning. Kerupuk kuning ini nanti akan disiram dengan bumbu seperti itu. Sebenarnya ini adalah kerupuk kuning biasa. Tapi kalau misalnya semakin di bulan Ramadan di Bandung ini pamornya pasti naik nih Audrey. Jadi mungkin Audrey bisa ke Bandung untuk nyoba kerupuk banjur dari Bandung. Audrey. Oke, terima kasih Mita untuk laporannya. Tadi ada sempol ayam, ada juga minuman yang manis-manis, ada kerupuk kuning. Kalau kerupuk kuning sih kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke Bandung ya, di Jakarta juga ada banyak. Terima kasih Mita laporannya dari Bandung, Jawa Barat. Kalau kamu milih yang mana nih sore hari ini? Aduh, kalau udah urusan takjil, Manis dulu apa gurih dulu? kayak saya preferensinya lebih yang gurih dulu. Oh, gurih dulu bukan manis dulu Manisnya ya? belakangan justru. Tapi tergantung mood sebetulnya, anaknya kan agak mudian ya. Tapi udah, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah di 2 daerah, sekarang kita ke titik lainnya. Persisnya di Jember, Jawa Timur. Warga di sana menyulap jalan masuk perumahan jadi bazar Ramadan. Nah, bazar ini menyediakan beragam sajian takjil dan menu berbuka puasa. Nah, suasana berbeda, itu dia terlihat di Jalan Utama Perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Jalan yang biasanya jadi akses warga menuju permukiman, saat ini disulap jadi bazar Ramadan dan ramai dikunjungi warga setiap sore hari jelang waktu berbuka. Kurang lebih 165 stand berjajar rapi sepanjang jalan 200 meter, menawarkan beragam makanan dan minuman menu takjil dan berbuka puasa, bahkan sampai menu santap sahur. Harga yang dijual relatif murah, antara Rp2.000 sampai Rp20.000 bergantung jenis makanannya. Selain memberi kemudahan warga untuk memenuhi kebutuhan menu berbuka dan santap sahur, bazar ini jadi peluang ekonomi buat warga sekitar di momentum bulan suci. Bazar di perumahan ini dibuka selama Ramadan dari pukul 2:30 sore hingga pukul 6:30 malam. Udah berapa lama ini jualan di sini, Bu? 13 tahun. Jual apa saja ini, Bu? Petula, takjil petula, sama stok, sama klepon biasa. Ini memang momentum Ramadan ya, Bu ya? Ya, setiap Ramadan. Biasanya ada beberapa, tapi cuman di depan aja. Tapi kalau untuk Ramadan itu jadi rame gitu. Biasanya warga di sini kalau berjualan itu lewat online, tapi dengan adanya pasar ini kita bisa milih gitu ya? Ya bisa milih, bisa buka stand sendiri gitu.
Balik lagi ke kota Bandung yang selalu punya rekomendasi makanan baru. Ada aja. Iya, daya tarik pengunjung. Benar. Salah satunya ini ada ayam kukus. Biasanya ada ayam goreng, ayam bakar, ini ayam kukus ya. Seperti apa sih ayam kukusnya, kita lihat ya. Sekilas ayam ini memang mirip seperti ayam goreng bumbu kuning. Namun sebenarnya ini adalah menu baru yang bisa Anda cicipi jika berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat. Namanya ayam kukus bumbu rempah. Sesuai namanya, ayam ini bukan digoreng, melainkan dikukus. Dan karena dikukus dengan bumbu kaya rempah, sehingga aromanya pun meresap hingga ke dalam daging. Sebagai pilihan, pengunjung bisa memilih jenis ayam kukus yang diinginkan, seperti ayam kukus kampung atau ayam kukus pejantan. Untuk urusan rasa, tentu tak lengkap jika makan ayam tanpa sambal. Sambal terasi, sambal kecap, dan sambal orek. Ketiga sambal menjadi pendamping utama ayam kukus yang gurih disesuaikan dengan selera konsumen. Lalapan jukut goreng, kangkung goreng, serta pilihan tahu kukus bisa menjadi pelengkap yang spesial. Menu ini muncul karena sang pemilik ingin mencoba hal baru dalam menyajikan ayam. Kita di sini ngide aja gitu, buka ayam kukus, dan orang lain juga kan belum tahu ya kayak rasanya gimana sih ayam kukus itu. Kalau ayamnya dikukus rasanya kayak gimana, dagingnya lembut apa enggak. Jadi kita ngide aja buka usaha ayam kukus. Untuk harga, satu porsi ayam kukus dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp33.000. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Selamat berbuka puasa sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya coba tanya nih, hidangan atau cemilan apa yang Anda santap barusan? Kalau saya sih barusan udah nyiapin gorengan dan minuman ya. Kalau Anda gimana? Mungkin kuliner satu ini kalau Anda yang masih, belum kepikiran nih mau buka puasa apa. Ini bisa jadi variasi menu untuk berbuka puasa Anda kali ini. Ada gorengan khas Sulawesi Selatan, terkenal sebagai takjil wajibnya Kota Daeng. Kita simak. Warga Makassar belum lengkap buka puasanya kalau belum menyantap takjil yang satu ini, jalangkote. Sekilas bentuknya mirip dengan pastel, tetapi jalangkote memiliki kulit yang crispy dan lebih gurih. Salah satu penjual di Jalan Malangkeri punya resep khusus agar jalangkotenya lebih renyah. Lazimnya jalangkote berisi sayuran dan bihun, bisa juga ditambahkan telur ayam rebus atau sosis. Jika pastel disantap bersama cabai rawit atau bumbu kacang, jalangkote dihidangkan dengan saus khusus. Tak cuma dewasa, jalangkote juga digemari anak-anak. Dalamnya apa-apa itu isinya kebiasa? Wortel, mie sama kentang. Apanya yang bikin enak gitu jalangkote selain isinya? Gurih. Di bulan Ramadan, penjualan jalangkote bisa meningkat tajam. Salah seorang pedagang mengaku Ramadan jadi musim panen karena penjualannya bisa naik hingga 3 kali lipat, dari 200 menjadi 500 piece per hari. Apalagi bulan Ramadan orang cari jalangkote seperti ini, makanya kami sajikan ke masyarakat. Dan untuk jenis jalangkote dengan kue-kue lain seperti pastel itu agak berbeda, kulitnya berbeda. Biasa hampir 500-an lebih lah, karena banyak permintaan. Kayak biasanya saya jual ke kantor-kantor, itu yang bikin banyak. Selain rasanya enak, jalangkote juga ramah di kantong. Tak heran jalangkote jadi takjil paling laris dan dicari warga Makassar saat bulan Ramadan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Di Gaza Utara, kamp pengungsi Jabalia menyelenggarakan acara buka puasa bersama besar-besaran pada hari Rabu waktu setempat. Acara digelar di salah satu sekolah di Gaza Utara. Keluarga-keluarga di Jabalia, Gaza Utara berkumpul di halaman sekolah jelang azan maghrib. Sementara sukarelawan dan juru masak menyiapkan makanan berbuka puasa. Dalam kesempatan ini hadir pula penampil yang menyanyikan lagu-lagu keagamaan sepanjang acara. Acara buka puasa bersama difasilitasi organisasi amal Heshemite Yordania serta partisipasi dari warga.
Di bulan Ramadan ada sejumlah panganan tertentu atau camilan yang dijual selama bulan suci ini. Seperti yang terlihat di alun-alun Masjid Agung Semarang atau kuliner Kauman Johar. Lengkapnya sebentar lagi. Kembali bersama kami saudara, di bulan Ramadan kali ini ada sejumlah panganan atau camilan yang hanya dijual selama bulan suci. Seperti yang disajikan di alun-alun Masjid Agung Semarang atau kuliner Kauman Johar. Beragam aneka takjil ditawarkan para pedagang di sini, seperti menu yang hanya ada di bulan Ramadan seperti petis bumbon, coro santan, dan ketan biru. Selain jajanan tradisional, di sini pun tersedia jajanan modern seperti dimsum, siomay, aneka cake, dan dessert. Langsung saja ya kita ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Didi Prasetyo dari alun-alun Masjid Agung Semarang atau kuliner Kauman Johar untuk melihat menu apa saja yang tampaknya paling banyak diburu oleh para pembeli dan kayaknya recommended nih buat dibeli di momen-momen Ramadan seperti saat ini. Novel, silakan. Ya, selamat malam Tifal dan juga saudara. Saat ini saya berada di alun-alun Masjid Agung Semarang, menjadi salah satu sentra kuliner saat bulan Ramadan. Nah, sekitar setengah jam yang lalu di Semarang itu sudah azan maghrib, jadi kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk warga sekitar Semarang dan sekitarnya. Di sini tuh selain ada makanan tradisional, juga ada makanan modern. Selain itu tradisional tuh bahkan ada beberapa makanan yang hanya ada saat di bulan puasa, seperti ada petis bumbon, dan juga coro santan, dan juga ada ketan biru. Tadi sebelum azan maghrib kami sudah membeli beberapa makanan untuk kami santap saat buka puasa yang ada di meja depan saya saat ini. Ini ada petis bumbon, telur petis bumbon, lalu ini ada coro santan, dan ini ada ketan biru dan beberapa dessert, dan juga tentunya minuman manis yang tidak ketinggalan saat berbuka puasa. Tanpa minuman manis ataupun kudapan manis rasanya kurang gitu ya saat berbuka puasa. Sekarang kita akan mencoba salah satu makanan, yaitu petis bumbon yang hanya ada saat bulan Ramadan di kota Semarang. Kreatifnya sepertinya pedas karena ada cabainya tentu saja. Lalu kita coba. Memiliki cita rasa yang gurih, saudara. Pedas tentu saja cocok menjadi salah satu makanan berat saat berbuka puasa dicampur dengan nasi panas. Selain itu di sebelahnya petis bumbon ini juga ada coro santan, yang dimana coro ini merupakan terbuat dari bahan tepung beras dicampur dengan gula merah lalu disiram dengan kuah santan. Lalu juga ada ketan biru dicampur dengan kelapa yang ada dengan gula merahnya. Untuk ketan biru ini sendiri menjadi salah satu menu yang hanya ada di bulan Ramadan di kota Semarang. Tifal dan juga saudara, setelah mencoba makanan tentu nggak boleh ketinggalan dong. Kita juga harus mencoba salah satu minuman manis yang ada dijual di alun-alun Kauman Kota Semarang. Saya tadi sudah membeli cendol alpukat, yang dimana ini isinya juga selain ada cendol, ada mutiara, ada cincau yang dicampur dengan gula merah tentunya biar manis ya. Juga ada buah nangka dan alpukat di dalamnya. Manis tentu saja dan juga dingin, mengingat di Semarang sempat panas gitu di siang hari saat berpuasa, jadi berbuka tentu kita harus berbuka yang manis dan dingin. Tifal. Membayangkan banyak menu yang ada di sana, Novel. Kira-kira kalau ada pengunjung yang datang ke daerah alun-alun, hal apa yang harus diperhatikan betul nih? Ya, Tifal dan juga saudara, saat mencoba mencari takjil, karena takjil itu menjadi salah satu tradisi gitu ya, berburu takjil itu menjadi tradisi saat kita berpuasa. Apabila Anda yang datang ke kota Semarang ataupun warga Semarang ingin mencoba mencari takjil yang berbagai macam, beragam gitu, seperti makanan tradisional, makanan modern, termasuk di depan saya ini, yang hanya ada saat bulan puasa, dapat datang ataupun dapat mencoba datang ke alun-alun Kauman yang tepatnya di daerah dekat Pasar Johar. Karena selain makanan tradisional yang khusus ada saat bulan Ramadan aja, ini ada coro santan, ada petis bumbon, juga ada ketan biru, itu juga beberapa macam makanan tradisional modern, maksudnya ada dimsum, siomay, juga ada dessert, ada aneka kue di stall-stall ataupun di stand-stand di belakang saya. Tifal. Novelia Hasanah dan Didi Prasetyo melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat berbuka ya Novel, terima kasih.
Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, orang tua Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut hukuman mati karena diduga menyelundupkan sabu seberat 2 ton, meminta Presiden Prabowo Subianto membantu pembebasan Fandi. Kami punya diskusinya sesaat lagi. Saya ke diskusi utama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Orang tua Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut pidana mati karena diduga menyelundupkan 2 ton sabu, meminta Presiden Prabowo Subianto membantu pembebasan Fandi. Orang tua menyebut Fandi dijebak dan tidak tahu menahu soal adanya sabu dalam kapal karena baru 3 hari bekerja di kapal itu. Keluarga Fandi Ramadan bersama pengacara Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers di Jakarta Utara terkait kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi. Keluarga mempertanyakan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dari Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau. Keluarga mengklaim Fandi baru bekerja 3 hari di kapal tanker Sea Dragon dan tidak tahu kapal itu ternyata membawa sabu seberat 2 ton. Dia dijebak itu Pak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Bapak Presiden, tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, jadi itulah tangisan dari Bapak dan Ibu ini. Semua bermula dari sini, Saudara. Seorang anak buah kapal tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan, dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Dalam pembelaannya, Fandi mengaku tidak mengetahui kapal itu atau kapal tempat ia bekerja menyelundupkan narkoba. Tangis ibu Fandi Ramadan pecah setelah jaksa memberi tuntutan hukuman mati kepada Fandi atas kasus dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Keluarga menilai Fandi tidak mengetahui kapal tempat ia bekerja membawa sabu. Kuasa hukum menyebut Fandi berada di dalam kapal tanker Sea Dragon karena bekerja. Ia melamar kerja ke kapal tanker Sea Dragon karena dari informasi yang ia dapat, kapal itu membawa minyak. Kalau kita ngambil kesimpulan, kalau untuk Fandi ini ya, beliau ini terjebak, direkrut, bukan dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu barang bukti itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya, apa ini Cap? Itu dibilang emas dan uang itu. Sempat dia curiga juga, sempat dia bertanya juga supaya itu dibuka, tapi tidak kasih. Cuman dia mau melawan di tengah laut, tak mungkin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dan 5 ABK lainnya oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam sudah sesuai barang bukti yang menjadi fakta persidangan. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan para terdakwa lain sudah mengetahui kapal tempat mereka bekerja membawa narkotika seberat 2 ton. Ia juga bilang terdakwa Fandi Ramadan dan ABK lainnya sudah menerima pembayaran. Itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional.
Kita coba ulas kasus ABK kapal yang dituntut hukuman mati karena kasus narkoba 2 ton ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan Bakhtiar Batubara, pengacara salah seorang terdakwa yang dituntut hukuman mati dalam perkara ini. Selamat malam Bapak-bapak sekalian dengan Tifal di sini. Selamat malam semua. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Bakhtiar, saya mulai dengan Anda dulu. Tadi sore saya sempat mendengarkan pernyataan dari Kapuspenkum Kejagung menjelaskan duduk perkara kasus ini dan disebutkan bahwa klien Anda ini dipandang mengetahui saat diajak bekerja sebagai ABK bahwa kapal itu akan mengangkut sabu, mengangkut narkotika. Jadi kapal kargo ini karena ada masalah perbaikan atau apa, tapi ada kita nanti di kapal tanker katanya minyak itu yang menjadi dasar kita. Memang dia tidak tahu kalau kapal ini mau barang-barang terlarang itu. Kemudian setelah berlayar itu di tengah laut memang benar ada kapal kecil yang merapat ke kapal mereka ini. Kemudian barang-barang yang ada di kapal yang merapat ini dipindahkan ke kapal mereka ini. Kalau klien kami ini, si Pandi ini kan bagian mesin, dia kan di bawah di mesin. Waktu itu memang dia diminta tolong membantu mengangkati ya. Disitulah dia bertanya sama chief officer-nya, ini barang apa ini? Officer bilang itu emas dan uang katanya. Tapi si Pandi merasa nggak enak juga, nggak nyaman juga rasanya. Jangan-jangan ini nanti bom ini. Letak kecurigaannya tuh apa, Pak? Kenapa dia curiga atas barang yang ada di tengah laut itu? Karena masuknya tengah malam pula. Kan tengah malam nih, sekitar jam berapa itu? Malam itu masuknya itu. Dan pakai sorot lampu, ada semacam apa katanya kode di kapal yang merapat ini ada kodenya lah. Jadi yang kapal si Pandi ini salah satu ABK-nya juga dia yang tahu kode itu. Akhirnya merapat, barang-barang itu pindah lah. Nah, waktu dipindahkan itu, jadi ABK ini semua diminta tolong semacam estafet gitulah barang itu. Oke. Di situ dia udah bertanya, sama chief officer-nya bagian barang itu. Dibilang itu emas sama uang, nggak apa-apa katanya. Kemudian besoknya paginya dia nggak enak, langsung bertanya sama kapten. Kapten juga jawabannya sama. Dan kapan klien Anda menyadari bahwa barang itu ternyata adalah narkoba, Bang? Curiga. Oke, ya awalnya curiga, tapi kalau kemudian sekarang kan disebutkan bahwa barang itu narkoba, baru akhirnya menyadari itu setelah pas penggerebekan itu atau gimana? Klien kami itu menyadari kalau itu narkoba setelah itu di pelabuhan Tanjung Uncang di Batam. Setelah dibongkar ya sama pihak Bea Cukai dan BNN waktu itu. Oke. Digeledah, diperiksa, disitulah mereka sadar ini kalau itu ternyata narkoba. Oke. Pak Puji, saya ke Anda kalau begitu. Dari pihak keluarganya Fandi bersama dengan pengacara Hotman Paris Hutapea juga sudah menyampaikan beberapa hal. Sejak sebelum dia akhirnya bekerja di kapal itu disebutkan bahwa ia bekerja di kapal kargo. Tadi sudah dijelaskan juga oleh pengacaranya bahwa sempat ada kecurigaan. Kemudian ada penjelasan dari bos di kapal itu bahwa itu disebutkan uang dan emas. Baru belakangan saat penggerebekan diketahui bahwa itu narkoba. Jadi bagaimana kemudian dari Anda selaku Komjak melihat bahwa ada peran dari Fandi ini yang kemudian dianggap ikut terlibat dalam masalah pengedaran narkoba itu? Ya, pertama begini, ada dua versi yang beredar baik di media maupun di persidangan ya. Baik itu di media ya versinya pengacara, versinya Mas Fandi dan juga versinya
penyidik maupun penuntut umum yang kemudian beredar baik itu di fakta persidangan, di persidangan ataupun kemudian di media. Nah, terhadap dua fakta ini kan kita harus mengetahui bahwa hukum pidana kita itu kan untuk menegakkan benangnya dibutuhkan prosedur. Nah, prosedurnya ini celakanya kan dalam beberapa hal belum bisa membuka tabir terhadap akses kuasa. Tabir kuasa itu misalnya dalam pengumpulan beberapa alat bukti yang kita lihat ya, dalam alat bukti yang kita lihat kan membutuhkan saksi, baik itu saksi fakta, keterangan ahli, dan beberapa yang lain itu dibutuhkan kuasa. Nah, sementara kalau kita lihat riwayat dari Fandi ini, memang ada jebakan ekonomi dalam tanda kutip ya, yang kemudian menjadikan dia terpaksa bekerja di tempat yang ya mungkin sebenarnya dia tidak berniat ke sana, atau bahkan kemudian bisa dicurigai gennya itu bahkan kemudian bisa ditelusuri juga, dugaan melakukan TPPU juga memungkinkan, karena kan orang-orang yang terjebak secara ekonomi kemudian ya melakukan, akhirnya pada akhirnya tidak ada pilihan lain ketika sudah di sana melakukan kejahatan itu yang kita sebut ya narkoba itu kan musuh bersama ya, dan itu sebagai masih kejahatan luar biasa di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga yang perlu kita lihat juga yang ya seharusnya kalau kemudian kuasa tabir prosedur itu dibuka, kan bisa kemudian dalam KUHP baru itu memberikan beberapa peluang. Misalnya peluang satu adalah saksi mahkota. Saksi mahkota itu dia bisa kemudian, si Fandi ini bisa kemudian memohon baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan untuk kemudian tidak dihukum mati bahkan seumur hidup. Bahkan kalau ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun kan bisa pengawasan ya. Nah, yang kedua juga selain saksi mahkota, ini proses kan belum berakhir. Di fakta persidangan memang kalau kita lihat karena kurangnya kuasa itu sehingga seolah-olah bahwa Fandi ini mau tidak mau terlibat dengan 5 ABK yang lain, seperti melakukan perbuatan bersama-sama, baik itu dengan kesengajaan maupun dengan kelalaian yang secara sadar kemudian muncul di sana. Tetapi ada sisi yang kemudian harus dilihat adalah di dalam KUHP baru kita itu, dalam KUHP baru kita itu, ketika ada benturan antara keadilan dan kemanusiaan ya, antara keadilan dan kepastian hukum, antara kepastian dan keadilan, maka yang dipilih adalah keadilan. Ini masih ada gerbang terakhir di hakim, maka kita berharap nanti di hakim bisa kemudian memutus berdasarkan keadilan yang sebenarnya bisa menggali. Walaupun kemudian, sorry saya potong Pak, walaupun kemudian disebutkan dari pihak keluarga tidak jelas juga penjelasan siapa penerima dari barang-barang itu, Anda melihat tetap bahwa Fandi ini ada peran dalam kasus pengedaran narkoba ini? Ya, kalau tentu kalau hanya melihat secara sekilas ya, berdasarkan peredaran media sosial dan beberapa fakta persidangan termasuk yang kita minta dari kejaksaan, fakta persidangan itu tentu juga sangat tidak bisa lebih dalam. Hakim yang kemudian melihat secara faktual di persidangan itu bisa kemudian memutus. Kalau jaksa itu kan memeriksanya kan dasarnya dokumen ya, dokumen yang kemudian disidik oleh tim BNN dari BNN kemudian jaksa mendapat limpahan itu, bisa jadi jaksa juga melihatnya belum secara utuh terkait latar belakang segala macam. Seketika kemudian sudah ada 2 alat bukti yang cukup dan kemudian tidak ada alasan-alasan meringankan, misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa dia di situ dia di situ karena dijebak segala macam karena ketidaktahuan dia dan segala macam itu yang kemudian bisa meringankan di fakta persidangan. Prosedur inilah yang kemudian jadi batasan. Nah, kita paham itu. Karena itu ya. Sorry, saya harus kasih ke Pak Bahtiar sekarang. Pak Bahtiar, ada satu hal yang belum selesai juga terjawab tadi dari pertanyaan saya di awal. Karena disebutkan ada pembayaran yang diterima oleh Fandi dari kegiatan ini. Apakah ada keuntungan yang didapatkan Fandi atau bayaran berapa yang diterima Fandi dari kasus ini? Oh, kalau itu, kalau bayaran terkait dengan gaji dia memang ada pinjaman istilahnya. Dia gaji dia kan $2.000 nih, sekitar 30 juta ya. Itu setelah orang tuh berangkat berlayar itu, ditransfer ada sekitar 8 juta. Dan itu spesifiknya pembayaran itu sebatas pada kerjanya dia atau ini ada hubungannya dengan pengedaran narkoba itu? Tidak. Ini hubungan dengan kerja karena memang di kontrak kerjanya kan dia kontrak kerjanya 6 bulan per bulannya 2.000 US. Jadi itu pembayaran semacam dipanjarkanlah dulu
kan mereka ini kan nggak pegang duit, ini mau berlayar ini, yang mau ditinggalkan sama keluarga, yang mau ini, itu maksudnya. Saya minta penegasan Anda, apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh Fandi dalam konteks pengedaran narkoba itu? Tidak ada sama sekali, dan dia tidak tahu kalau ini ada mengedarkan narkoba, kan tidak tahu dia dari awal. Jadi tidak ada keuntungan, malah petaka sama dia nih masuk di kapal ini, Pak. Oke, atas perspektif dari Pak Puji mewakili Komisi Kejaksaan tadi, posisi Anda akan bagaimana mewakili klien Anda ini, Bang Bahtiar? Kami berharap ya, pihak kejaksaan ya sesuai dengan fakta lah, menuntut itu boleh-boleh. Kita tidak tidak setuju dengan peredaran narkoba, tapi kita harus menerapkan hukum sesuai dengan porsinya gitu loh. Oke. Apalagi klien saya ini paling rendah di situ, jabatannya, kok disamakan semua, kok tidak melihat kedudukan dia di situ, apalagi dia bagian mesin kan tidak tahu menahu tentang barang-barang, ya. Itu kan yang tahu itu kan chief officer, soal barang-barang kan officer yang lebih mengetahui. Kalau si Fandi ini kan taunya di mesin, merawat mesin, itu aja tahu dia. Karena dia minta bantu, mungkin ya jaksa berpendapat karena dia ikut membantu tadi mengangkat itu. Janganlah disamakan bahwa dia ikut sekongkol di situ. Oke, Pak Puji, dalam konferensi pers yang tadi, Hotman Paris Hutapea juga meminta kepada Jaksa Agung untuk menurunkan tim buat eksaminasi lagi tuntutan ini, dan dia bilang demi keadilan surat tuntutan itu bisa dicabut. Seberapa besar peluang itu menurut Anda, Pak Puji? Ya, tentu kan dasarnya kan karena ini ya tadi sekali lagi melihatnya kan dari prosedur fakta persidangan. Nah, fakta persidangan yang kemudian muncul kan memang sekali lagi ada subordinat kuasa dari Fandi ini untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan segala macam itu tidak terungkap secara lebih jelas di persidangan. Nah, ya kalau baik-baik saja, artinya kita juga bisa dorong, dan kita tahunya juga baru saja ya karena berita ini viral ya. Kalau seandainya saja nanti ini sudah agak lama, tentu kita juga akan memonitor sejak awal, jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti ini yang akhirnya jadi terpidana itu hanya ya, apalagi orang yang baru kemudian masuk di jaringan seperti ini, yang apalagi merasa dijebak dalam tanda kutip, tidak tahu menahu ini, sedangkan bosnya segala macam itu bebas berkeliaran saja dan tidak pernah tersentuh. Jangan sampai seperti itu, sehingga kita akan bertanya juga keadilan dalam porsi seperti apa gitu tapi sekali lagi ini kan jaksa kan melihatnya dari sisi berkas. Nah, bagus-bagus saja untuk kemudian yang disampaikan oleh Pak Hotman itu sebagai masukan, dan tim juga bisa kemudian turun. Hanya saja kan ini sudah proses tuntutan, tinggal kemudian menjawab di hakim. Kita masih punya benteng terakhir di hakim, dan kita berharap nanti hakim ketika kemudian memutus pun itu bisa mendasarkan pada keadilan daripada kemudian kepastian, seandainya memang betul fakta yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu benar bahwa Fandi ini dijebak. Tapi apa dalam aturan yang ada, Pak, hal apa yang memungkinkan surat tuntutan itu bisa dicabut, Pak Puji? Ya, kita bisa menggunakan atas dasar lex favorio ya. Jadi ketika kemudian ada hal yang luar biasa, artinya hal yang luar biasa yang kemudian ada legal hukum ya, ada basis hukum yang memungkinkan sebenarnya bisa digunakan aturan yang lebih ringan. Sebagai contoh misalnya dalam konteks di KUHP baru ya, itu kan diatur tentang saksi mahkota yang dalam hal-hal yang lain itu belum diatur. Bisa jadi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Fandi dan segala macam itu bisa membuka tabir yang lebih luas. Nah, tabir yang lebih luas itu bisa kemudian jadi pertimbangan untuk jaksa mengkoreksi tuntutan itu, sehingga tuntutannya kepada Fandi bisa jadi tidak hukuman mati, tapi bisa jadi 2/3 dari hukuman yang maksimal. Hukuman mati seumur hidup pun kalau saksi mahkota dalam KUHP itu tidak diperkenankan. Jadi 2/3 dari hukuman maksimal. Kalau toh kemudian yang disampaikan oleh dari kubu Pak Ridwan ini, dari kubu Fandi ini memang benar seperti itu gitu, bahwa dia
terjebak, dia bagian dari korban segala macam itu, dia bisa kemudian mengajukan sebagai saksi mahkota. Bahkan lebih dari itu kalau misalnya fakta-fakta bisa menunjukkan bahwa memang dia bagian dari, ya siapa tahu memang dia bagian dari DPO, objek DPO, orang yang kemudian diperjualbelikan, diperdagangkan untuk melakukan aktivitas bisnis haram, narkoba, yang dia tidak tahu menahu, ini ternyata bagian dari DPO, sehingga dia bukan seharusnya bukan jadi pelaku, tapi bisa jadi korban. Pak Bahtiar, Pak Bahtiar, seyakin apa Anda bahwa jaksa atau surat tuntutan ini bisa dicabut sesuai dengan harapan Anda dan klien Anda bahwa ya posisinya masih tetap tidak ada keterlibatan dalam peredaran narkoba ini? Ya, kalau memang nurani ya, kita ini kadang-kadang nuraninya agak dikesampingkan, sehingga mengedepankan formalnya aja. Ini sebenarnya kalau nurani ya, apalagi kalau kami lah yang memang mengikuti dari awal persidangan, kami yakin betul kalau soal keterlibatan Pandi klien kami ini untuk dalam peredaran ini atau mufakat jahat untuk melakukan pengangkutan ini, dia sama sekali tidak terlibat. Jadi kalau memang dimungkinkan, kalau bisa dirubah lagi tuntutan itu, ya kami sangat berterima kasih. Ya. Untuk Kemudian, tanggal 23 nanti pledoi akan bagaimana, Bang? Ya, kalau memang itu kan sudah agenda persidangan ya, agenda persidangan terjadwal ya. Pledoi tetap kita memang disampaikan, tapi sebelum kami menyampaikan pledoi, kami akan bermohon kepada majelis hakim, kiranya masih diperkenankan sama kami untuk kemarin itu ada ahli yang belum bisa kami hadirkan karena hal tertentu lah. Kalau memang itu masih dimungkinkan dan dihadirkan dalam persidangan sebelum pledoi dibacakan atau ditunda pledoinya, kalau hadir perkenankan, kami akan coba menghadirkan agar supaya terang. Baik. Oke. Kita masih perlu melihat lagi saat pledoi akan dilangsungkan tanggal 23 Februari nanti. Pak Bahtiar, Pak Puji, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam. Berita mancanegara hadir sebentar lagi. Adik Raja Charles III, mantan Pangeran Andrew, sempat ditangkap polisi karena keterlibatannya dalam kasus Epstein. Tetap di Kompas TV. Setelah sempat ditangkap, polisi membebaskan mantan Pangeran Kerajaan Inggris Andrew Mountbatten Windsor. Adik Raja Charles III ini diduga membagikan informasi rahasia atas keterlibatannya dalam kasus Jeffrey Epstein. Mantan Pangeran Kerajaan Inggris Andrew Mountbatten Windsor ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik. Adik Raja Charles III ini diduga berbagi informasi rahasia dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Kepolisian Inggris menangkap Andrew di rumahnya di kawasan Norfolk, Inggris pada Kamis lalu. Jumat pagi, polisi membebaskannya, tapi penyelidikan kasus ini terus berjalan. Pasca Andrew ditangkap, Raja Charles III mengeluarkan pernyataan. Saya telah mengetahui dan secara mendalam prihatin terhadap berita tentang Andrew Mountbatten Windsor dan kecurigaan atas pelanggaran dalam jabatan publik. Dalam hal ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mereka mendapatkan dukungan dan kerjasama penuh serta sepenuh hati dari kami. Izinkan saya katakan dengan jelas, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan BBC, polisi menyelidiki keterlibatan mantan Pangeran Andrew dalam dugaan kasus perdagangan anak di bawah umur yang diduga dilakukan Epstein. Selama ini, Andrew selalu membantah tuduhan kedekatannya dengan Epstein. Tapi setelah dokumen Epstein terungkap ke publik, hubungan erat keduanya semakin terang benderang. Warga Inggris bahkan sejumlah turis mendukung penangkapan Andrew atas keterlibatannya dengan Jeffrey Epstein. Tapi karena kejadian ini, warga Inggris tak lagi bisa percaya sepenuhnya pada keluarga kerajaan. I guess relieved to see something's been done. See the rule of law applying to everybody. It's been
reassure? I think it's just one of trust, really. I just don't think you can trust, the royal family as such any longer. I think it's good to see some repercussions for people named in the Epstein files. In America, I don't feel like anything's happening, even after all of the files were released. So it's good to see some high-profile, powerful individual get what they deserve. Penangkapan Andrew Mountbatten-Windsor jadi sejarah baru. Sebelumnya, belum pernah ada anggota senior keluarga kerajaan Inggris modern ditangkap polisi. Atas kasus ini, gelar Pangeran Andrew pun telah dicabut. Saudara, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol divonis hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini akibat tindakannya memberlakukan darurat militer singkat pada Desember tahun 2024. Dalam persidangan, hakim menyatakan mantan Presiden Korea Selatan Yoon bersalah atas pemberontakan. Yoon, saudara, terbukti memobilisasi pasukan militer dan polisi dalam upaya ilegal merebut Majelis Nasional yang dipimpin kelompok liberal. Yoon kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati karena tindakan Yoon Suk Yeol dinilai mengancam demokrasi. Berita lain, usai menghadiri KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Indonesia sudah menyiapkan 8.000 personil militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Presiden Prabowo menargetkan pengiriman tim pendahulu pasukan perdamaian ke Gaza Palestina dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Kementerian Luar Negeri menegaskan posisi pasukan Indonesia akan punya batasan dan ketentuan. Antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih berfokus pada misi kemanusiaan. Ya kita siap, kita tegas. Kapan Bang kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Pak, soal penunjukan ISF Pak. Tadi kan ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Strateginya Pak? Seperti apa, Pak? Hah? Strateginya seperti apa ya? Strategi? Maksudnya strategi apa? Jika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Iya dipilih ya kita cari yang bagus ya. Oke, terima kasih. Sementara Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional. Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengungkap Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer mengawal gencatan senjata. Selain Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo dan juga Albania juga mengirimkan personil mereka. Sementara untuk Mesir dan Yordania akan menyiapkan polisi terlatih. Incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for future prosperity and enduring peace. Thank you. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Presiden Donald Trump sempat melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang sangat tangguh hingga ia tidak ingin melawan orang nomor 1 di Indonesia ini. Trump juga mengakui kagum dengan populasi besar serta kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Kecelakaan terjadi antara truk bermuatan semen dengan kereta api Bandara Soekarno-Hatta di perlintasan Stasiun Poris, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Jumat pagi saat hujan deras. Kecelakaan bermula dari truk yang sedang melaju dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot, tiba-tiba terjebak di tengah perlintasan kereta. Kepala truk sudah melewati perlintasan, namun badan truk tertinggal lalu tertabrak kereta bandara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Usai kecelakaan di perlintasan Petak Poris dengan Batu Ceper, petugas dari PT KAI langsung mengevakuasi badan kereta agar jalur bisa dilintasi secara normal. PT KAI juga memeriksa aliran listrik di sekitar lokasi tabrakan sebelum mengoperasikan kembali layanan kereta yang sempat terganggu. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Selamat menikmati malam minggu. Besok masih ada puasa lagi. Semoga suasananya lebih menyenangkan untuk Anda semua yang menjalankan. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.